Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Heru Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fuad, kita membahas terkait dengan fatwa untuk terus memboikot produk ke Israel karena masih terus melakukan serangan ke Palestina ini, Pak Fuad. Silakan. Iya, Mbak Ulfi, rekan Dakta, baru-baru ini dikeluarkan semacam fatwa, bahkan dikenalnya sebagai fatwa jihad ya, dari International Union of Muslim Scholars, yang disebut dengan asosiasi atau organisasi ahli ulama Muslim sedunia. Dan dalam laman Baitul Maqdis Institute terdapat 15 poin fatwa ulama ini berkaitan dengan jihad melawan Israel. Jadi lembaga ini dulu diketuai oleh Syekh Yusuf Qaradawi, sekarang diketuai oleh Ali Muhyiddin Al-Gharadaghi. Nah, beberapa poin saya sebutkan yang cukup menimbulkan perhatian di seluruh dunia, terutama dunia Islam. Yang pertama, kewajiban jihad melawan Israel dan semua pihak yang terlibat dalam upaya penjajahan atas Palestina berlaku atas setiap muslim yang mampu di dunia Islam. Larangan bersekutu dengan Israel, larangan memberikan pasokan minyak, gas, dan semua barang mendukung perang terhadap rakyat Gaza, termasuk makanan dan minuman. Negara-negara muslim dan Arab wajib membentuk aliansi militer, meninjau kembali perjanjian negara muslim dengan Israel. Setiap muslim yang mampu wajib berjihad dalam bentuk uang guna mendukung warga Palestina. Larangan melakukan normalisasi dengan Israel, mendesak ulama untuk berperan aktif dan menyuarakan kebenaran atas Palestina. Ada banyak lagi poin, sampai 15 poin soal pasokan senjata, pasokan obat-obatan, seruan persatuan umat Muslim, kemudian untuk memanjatkan kunut nazilah, dan banyak hal. Tapi yang jadi perhatian adalah poin 1, 2, dan 3. Soal kewajiban jihad melawan Israel dan semua pihak yang terlibat. Kemudian larangan bersekutu dengan Israel dan larangan seruan agar negara Muslim dan Arab wajib membentuk aliansi militer terpadu guna mempertahankan tanah Islam. Nah ini saya dengar MUI mendukung seruan jihad ini, tetapi ada suara dari Mesir, Mufti Mesir itu tidak setuju dengan fatwa ini. Memang ini perlu disikapi hati-hati dan ini masalah kompleks, jujur. Karena konteksnya itu Israel sebuah negara yang kita tahu dukungannya luar biasa dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Berkali-kali melakukan pelanggaran, tetap eksis. Lalu kemudian kita lihat di tengah kondisi seperti itu, negara muslim juga terpecah. Ada yang melakukan normalisasi dengan Israel, ada yang pemimpinnya sekuler, ada yang pemimpinnya cukup agresif, memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Tetapi ada juga yang bersikap wait and see. Nah, tiba-tiba muncul lembaga kumpulan ulama yang dalam perspektif dunia internasional ini aktor non-negara. Dia bukan sebuah negara, bukan juga perkumpulan perwakilan dari negara-negara muslim seperti OKI. Maka perlu jernih kita melihatnya. Memang kita melihat fatwa ini muncul karena keprihatinan yang mendalam terhadap serangan Israel yang membabi buta terhadap warga Gaza di tengah diamnya komunitas internasional, apalagi negara-negara Arab. Ya, padahal jelas-jelas ini pelanggaran kesepakatan bersenjata. Kita lihat analisis terhadap fatwa jihad organisasi ini, Mbak Ulfi Kanakna ya. Jadi kalau lihat legalitas internasional, fatwa tersebut tidak memiliki legitimasi hukum internasional dalam konteks internasional. Dan ini pilihan kata jihad dalam konteks ini berpotensi dikategorikan sebagai seruan kekerasan atau mobilisasi non-negara yang tentu saja bertentangan dengan piagam PBB dan hukum internasional. Jadi karena dimunculkan kata-kata jihad, dan tolong diingat, kosakata jihad dalam dunia barat ini itu menimbulkan trauma tertentu. Bahkan mereka menyebut kelompok kekerasan itu kelompok jihadis. Dan jangan lupa Hamas itu sudah dikategorikan sebagai kelompok organisasi teroris. Kemudian
dalam politik global, seruan untuk aliansi militer melawan Israel membuka potensi, jadi eskalasinya bisa semakin besar, menyeret negara-negara Muslim ke dalam konflik terbuka. Nah, ini kan kalau kita lihat banyak negara-negara di Barat yang tidak ada kaitannya dengan Islam menyerukan pembelaan terhadap rakyat Palestina atas nama kemanusiaan. Ini konflik kemanusiaan menurut mereka, bukan konflik agama. Tapi dengan adanya fatwa ini, masyarakat internasional akan melihat ada ideologisasi konflik. Yang tadinya masalah kemanusiaan ditarik menjadi konflik agama. Nah, negara-negara Barat yang non-Muslim ini mungkin akan menarik diri memberikan dukungan kepada Gaza, kepada Hamas, kepada Palestina. Karena ini dilihat sebagai konflik agama. Ada penguatan konflik agama. Dan alih-alih mendapatkan simpati, ini saya kira malah menjauhkan mereka. Apalagi ada fragmentasi dunia Islam. Misalnya penolakan Mufti Al-Azhar. Yang menunjukkan bahwa dunia Islam tidak sepenuhnya sepakat. Ada pendekatan moderat dan diplomatis. Karena mereka menyadari mereka ini bukan aktor negara. Tapi lembaga non-negara. Tidak punya otoritas menyerukan aliansi militer. Secara retorika benar. Tetapi dalam aspek konkretnya ini sulit diwujudkan. Bagaimana menyerukan aktor non-negara, menyerukan negara-negara untuk membentuk aliansi militer. Lain cerita kalau OKI. Organisasi konvensi Islam. Kalau OKI itu kan gabungan representasinya negara-negara Islam. Kalau ini adalah person, individu ulama, transnasional. Jadi kalau hanya seruan retorika, iya berhenti pada retorika. Tetapi pada aspek konkretnya tidak bisa dilakukan. Yang muncul malah ya yang akan dimainkan isunya adalah isu soal kelompok jihadis akan muncul. Dan apa implikasinya buat Israel? Terlepas kita setuju atau tidak, saya mencoba membaca. Karena yang dimunculkan adalah konteks jihadnya. Fatwa jihad bisa dijadikan dalih oleh Israel untuk meningkatkan eskalasi militer. Jadi Israel yang selama ini dianggap penjajah, dia akan mengatakan, ya kami perang melawan ekstremisme. Dan mempertahankan diri dari ancaman regional. Gitu ya. Kemudian tindakan Israel, meskipun banyak tindakan sebanyak itu, tapi fatwa jihad bisa mengalihkan narasi dari agresi terhadap Gaza menjadi konflik ideologis agama yang malah memperkuat posisi diplomatik Israel di beberapa forum internasional. Israel akan menggalang gitu ya dukungan dari dunia internasional. Lihat gitu. Ini benar-benar pengentalan konflik ideologis antara Israel dengan kelompok jihadis. Gitu. Dan implikasi selanjutnya legitimasi tindakan represif Israel bisa memperketat kontrol atas Palestina dan warga Arab Israel dengan dalih keamanan nasional. Ingat, Israel masih punya kontrol luas terhadap Palestina. Jadi Palestina selama ini kan tidak disebut sebagai sebuah negara, sebagai otoritas. Dan yang masuk ke wilayah Masjid Al-Aqsa saja, wilayah Masjid Al-Aqsa itu harus mendapatkan persetujuan visa dari pemerintahan Israel. Gitu. Nah, implikasinya bagi Hamas dan rakyat Gaza tentu ini semacam dukungan simbolik. Tapi saya tidak tahu tingkat efektivitasnya ya. Seruan jihad bisa meningkatkan solidaritas dunia muslim secara emosional dan ideologis. Tapi belum tentu berujung pada dukungan militer konkret. Gitu ya. Jangankan kita bicara negara-negara Arab gitu. Mohon maaf, istilah jihad saja di kepala Pak Prabowo misalnya gitu. Belum tentu sama dengan pemikiran MUI, pemikiran kita. Itu seorang Prabowo saja dalam konsepsi pemikirannya. Apalagi kemudian mendapatkan tekanan dalam oleh Amerika, oleh sekutu negara-negara Eropa agar tidak ikut campur. Karena efeknya bisa luar biasa, bukan cuma soal militer, ada implikasi politik, ada implikasi ekonomi. Jadi jangankan bicara kepada orang Barat soal jihad. Kita bayangkan saja, imajinasi saja, Prabowo sebagai pemimpin tertinggi Indonesia, di kepalanya apa sih konsep tentang jihad itu? Jangan-jangan gitu referensinya terbatas, lalu menganggap bahwa wah ini kelompok jihadis, memang kelompok teroris. Gitu. Padahal yang dimaksud jihad dalam fatwa ulama itu kan memang kosakata kita. Nah, jihad dengan harta, jihad dengan uang, jihad dengan nyawa, ada level-levelnya.
Tetapi istilah jihad ini yang bisa kemudian dipelintir kemana-mana. Saya kira itu Mbak Ulfi, kalau implikasi bagi Hamas, dan tentu sekali lagi fatwa jihad bisa dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi perlawanan Palestina di mata global sebagai bagian dari ekstremisme. Jadi saya tidak yakin kalau negara-negara Eropa seperti anggota parlemen di Irlandia, kemudian di Spanyol, beberapa politisi Amerika Serikat yang selama ini concern terhadap isu kemanusiaan Palestina, tiba-tiba mau kembali menyerukan, membantu Hamas kalau kemudian isu soal jihadisme ini dimunculkan kembali. Apalagi mereka menguasai media massa, gitu ya. Yeah. Jadi sebetulnya ada tinjauan kembali soal penggunaan istilah jihad. Jihad di masa lalu dengan di masa sekarang. Ini kan peran ulama. Dulu ulama itu bisa sekaligus dalam mujahid. Kalau hari ini, gitu ya, ulama bersikap sebagai mujahid, masalahnya tidak punya kontrol terhadap otoritas negara. Seruan aliansi militer misalnya hanya bergaung begitu karena tidak punya kekuatan apa-apa terhadap negara-negara Muslim itu. Jadi secara konkret tidak bisa terrealisasikan, tetapi secara wacana itu akan ditangkap oleh kelompok Barat bahwa ada seruan untuk mengumpulkan kelompok-kelompok jihadis di Palestina. Sehingga menjadi justifikasi, lihat bahwa Hamas ternyata memang ini bukan soal kemanusiaan. Ini adalah kelompok ekstremis. Begitu Mbak Ulfi. Ya, apakah ini seruannya tadi kan tidak mengikat ya? Apakah memang boleh dilaksanakan atau tidak begitu Pak Fuad untuk negara-negara yang memang menginginkan kemerdekaan Palestina? Ya, karena ini kan aktor non negara ya, kumpulan individu-individu, bukan perwakilan sebuah negara. Maka sekali lagi tidak berimplikasi apa-apa kepada negara manapun. Itu tidak binding, tidak mengikat. Yang muncul malah mungkin hubungan emosional individu-individu Muslim yang merasa benar-benar ini ulama harus diikuti. Tapi perwujudannya bagaimana? Misalnya kewajiban jihad melawan Israel dan semua pihak yang terlibat dalam upaya penjajahan atas Palestina berlaku atas setiap Muslim yang mampu di dunia Islam. Kalau berhenti sampai di sini saja, kita orang Islam paham bahwa jihad itu ada levelnya. Ada jihad dengan uang, ada jihad dengan harta, ada jihad dengan fisik. Ini seruan internal. Umat Islam tidak mesti dengan senjata. Tapi wajib dia berjihad, misalnya dengan uang, minimal dengan doa, gitu ya. Tetapi ini dibaca oleh pihak Barat seruan agar umat Islam itu melakukan mobilisasi individual, gitu ya. Kan pemahaman mereka jihadis itu adalah kelompok teroris, kelompok yang menyerukan kekerasan. Apalagi kemudian diikuti ke bawahnya. Negara-negara Muslim dan Arab wajib membentuk aliansi militer terpadu guna mempertahankan tanah Islam dan melindungi agama, kehidupan, kekayaan, kedaulatan, serta kehormatan Palestina. Normatifnya iya, tetapi dalam konteks kontemporer seperti ini, itu seruan ini tidak efektif. Kalau normatif saja, itu kecuali sekali lagi kalau yang melakukannya, yang menggunakannya oke. Tapi kalau sebatas organisasi ulama menjuruskan seperti ini, nah. Ada yang berpendapat sebaiknya yang diperkuat itu ya upaya diplomatik. Kumpulan ulama ini harus mengetahui otoritas mereka. Ini tidak sampai kepada negara. Mereka harusnya masing-masing ulama ini menekan, memberikan pressure kepada negara masing-masing. Membuat aliansi besar ormas-ormas Islam untuk menekan negara. Jadi mendorong kelompok organisasi Islam seluruh dunia untuk menekan negaranya. Jadi tidak bisa langsung menyerukan kepada semua negara. Kalau menyerukan pada semua negara ya sekali lagi misalnya ya mungkin hanya yang mendengar tuh Anwar Ibrahim dan Erdogan. Itu pun kalau tidak ada masalah internal dalam negeri, gitu ya. Turki saja masih punya hubungan diplomatik dengan Israel, gitu. Nah, lalu kemudian kita melihat bagaimana negara Muslim seperti Brunei, negara Muslim seperti Indonesia, Pakistan masih memungkinkan gitu ya, karena hampir sama itu frekuensi militansinya antara rakyat dengan beberapa unsur pemerintahannya. Tapi kalau kita lihat di konteks Indonesia saja, ya,
Banyak sekali orang-orang sekuler yang antipati bukan hanya terhadap jihad, terhadap Islam. Lalu kemudian diserukan untuk angkat senjata, gitu ya, untuk mobilisasi senjata. Nah ini saya bukan mempersoalkan substansinya. Substansinya kita sepakat, semua orang Islam paham. Ya. Jihad itu wajib dilakukan. Bahkan sebelum ada fatwa ini pun wajib dilakukan. Tapi persoalannya, seruan ini diberikan mengatasnamakan sebuah organisasi ulama seluruh dunia, lalu kemudian menyerukan kepada setiap individu untuk melakukan jihad, itu bisa ditafsirkan oleh negara-negara barat. Nah, ini ajakan untuk mengentalkan radikalisme, fundamentalisme dan yang lainnya. Karena kalau disuruhkan pada individu, bagaimana cara individu mengorganisasikan dirinya? Apakah berangkat sendiri-sendiri gitu ya, melalui perbatasan gitu, untuk kalau misalnya terbuka dengan konteks seperti ini, ataukah diorganisir masing-masing negara membuka pendaftaran berangkat ke sana. Kalau bukan pendaftaran, itu nanti akan menimbulkan konflik baru di negara masing-masing. Kita pernah punya kasus ketika ada organisasi yang mencoba membuka pendaftaran jihad ke Palestina, itu tiba-tiba ada isu tentang terorisme, radikalisme, fundamentalisme yang menjadi bumerang bagi umat Islam setempat. Gitu. Nah, harus dipikirkan kembali jihadnya diartikulasikan dalam bentuk apa. Saya juga tidak yakin negara-negara Arab yang sudah melakukan normalisasi dengan Israel ya mendengarkan fatwa ulama ini, gitu ya, langsung kemudian memutuskan hubungan dengan Israel, gitu, karena mereka ya levelnya negara, gitu. Saya kira itu, Mbak. Ya, tentunya dengan seruan ini, tapi kan kembali lagi ke negara masing-masing apakah mau mengikuti atau tidak. Tapi dari negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina punya caranya masing-masing untuk membela mereka, kemudian memberikan perhatian. Ini termasuk Indonesia yang kabarnya juga akan mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Tapi hanya sementara, ini diwacanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tanggapannya bagaimana, Pak Fuad? Iya, kita ingat beberapa waktu yang lalu, ketika Hamas ingin membuka hubungan dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia enggan. Gitu ya. Enggan dalam artian Indonesia berpaku pada hubungan diplomatik hanya dilakukan mengakui Palestina itu perwakilannya adalah Fatah. Gitu, otoritas Palestina. Jadi tidak bisa berhubungan langsung dengan Hamas. Apalagi Hamas dikategorikan sebagai organisasi teroris. Gitu. Pada level itu saja pemerintah kita tidak berani bertemu dengan Hamas atas nama negara Indonesia. Karena dianggapnya ini hubungannya apa? Bukan G2G. Kalau G2G, oke. Kalau bukan G2G, nanti kita bisa dikategorikan sebagai mendukung terorisme segala macam. Nah, maka dibungkus dengan seruan kemanusiaan. Tidak masuk wilayah politik. Kita bantu rakyat Palestina, rakyat Gaza. Kita kutuk serangan Israel. Tetap pada level kemanusiaan. Tidak keluar dari itu. Termasuk soal bagaimana menampung masyarakat Gaza. Itu pun sebetulnya karena Israel sudah mengeluarkan kebijakan akan mendeportasi rakyat Gaza keluar dari Gaza. Ini nampaknya proyek besar yang ingin melanjutkan apa yang pernah disampaikan oleh Donald Trump. Gitu ya. Jadi ini kan dalam rangka memecah belah masyarakat Gaza. Jadi kalau dibuka peluang begitu, rakyat Gaza yang diiming-iming, oke, yang mau damai, tidak di sini, Anda difasilitasi oleh Israel, terbang kemanapun, negara manapun. Nah, dalam konteks ini Indonesia menyambut. Kita tidak tahu Indonesia menyambut ini dalam konteks memang proaktif untuk menampung, ataukah karena memang ada korelasi ketika Israel akan membuka peluang, mau dikirim kemana nih? Iya, 100-an atau 1.000 orang warga Gaza. Nah, Indonesia mengambil peran tuh, oke, kami tampung lah. Itu pun sifatnya sementara. Jadi, saya lihat kalaupun kembali kepada negara-negara Muslim, bagaimana bersikapnya, betul. Tapi sekali lagi dengan fatwa ulama ini harus dilihat lagi efektivitasnya. Jangan-jangan malah menyurutkan. Karena kosakata jihad itu yang dimunculkan. Lain cerita kalau kembali mendorong solidaritas umat Islam, menekan negara-negara Muslim untuk memutus hubungan, meminta hanya sebatas seruan diplomatik, gitu. Tapi ini yang akan ditangkap oleh Israel. Jadi
dukungan retoris tanpa aksi konkret, jadi bisa menciptakan apa yang disebut dengan false hope, harapan agak palsu di Gaza, yang pada akhirnya memperburuk trauma dan penderitaan masyarakat sipil. Karena secara retorika benar mendorong, tetapi aksi konkretnya nggak bisa diwujudkan. Itu seruan jihad, terutama jihad. Kalau jihad uang dan segala macam itu kan bisa dengan seruan yang lain, dan itu sudah dilakukan. Boykot, kemudian berikan donasi kepada rakyat Palestina. Kita sudah selama ini menghindari kata-kata jihad dan yang lainnya. Kita paham secara internal, itu bagian dari jihad kita. Tapi ketika diartikulasikan, ditangkap oleh negara-negara Barat, gitu ya, kemudian digunakan oleh Israel bahwa ini adalah kelompok global yang menyerukan ekstremisme dan kekerasan, lalu kemudian mereka mendapatkan momentum dalam perang di Palestina. Jadi kalau ini kemudian ditangkap oleh negara-negara Barat, saya melihat akan ada pergeseran. Dukungan negara-negara Barat yang non-Muslim dan sekuler terhadap perjuangan Palestina, yang tadinya melihat ini masalah kemanusiaan, mereka mungkin agak enggan kalau Israel memanfaatkan istilah ini untuk kemudian memasarkan kepada dunia, kami bukan melakukan penjajahan kepada Palestina, tapi kami melakukan counter terhadap kelompok ekstremisme, jihadisme, radikalisme, dan lain-lain. Itu saya kira, Mbak Ulfi. Baik. Kita tunggu kelanjutnya akan seperti apa seruan-seruan untuk terus memberikan dukungan kemerdekaan Palestina. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi dan Dakta. Mohon maaf dan lahir batin juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Arul Fuad.